Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mita Anggita dari kelas 3A Farmasi dan saya akan mempresentasikan tentang evaluasi granul. Evaluasi granul yang pertama yaitu ada kadar air. Dilakukannya uji kadar air yaitu untuk memastikan bahwa kadar air yang terdapat dalam granul itu tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan, yaitu sekitar 2%. Nah, jika kurang dari 2 atau sampai 4%, maka granul itu akan lebih berjamur dan akan saling menempel satu sama lain. Kemudian pada uji kadar air ini terdapat perhitungannya, yang dimana W0 dikurangi W1 dibagi W0 dikali 100%. W0 merupakan bobot granul awal dan W1 merupakan bobot setelah pengeringan. Selanjutnya di sini ada videonya ya, cara-cara uji kadar air. Ini tuh memakai alat heating drying oven. Jadi alat ini tuh namanya heating drying oven. Nah, tujuan dilakukan hal ini yaitu untuk memastikan bahwa si kadar air yang terdapat dalam granul itu tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan, yaitu 2%. Nah, jika kurang dari 2%, maka si granulnya itu akan berjamur dan akan saling menempel satu sama lainnya. Pertama-tama wadah tersebut dikasih alas sama kain putih ya. Nah, terus nanti itu ditambahin si granul, diratakan, kemudian tutup lagi pakai si kain putih yang tadi, yang sisanya dirapihkan. Nah, setelah itu dimasukkan lagi ke raknya, terus masukkan ke si heating drying oven itu. Nah, jika udah tinggal disetting aja. Nah, kemudian biasanya dipanaskannya itu sampai bobot konstan mencapai 105 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya untuk evaluasi yang kedua yaitu ada uji sifat alir. Uji sifat alir terdapat dua metode untuk mengujinya. Yang pertama dengan metode corong dan yang kedua yaitu dengan metode sudut istirahat. Prinsip dari metode sudut istirahat ini yaitu pengukuran sudut yang terbentuk dari lereng tumbuhan granul yang mengalir bebas dari corong terhadap suatu bidang datar. Nah, tujuan dari uji sifat alir ini yaitu untuk menilai efektivitas bahan pelicin, di mana adanya bahan pelicin dapat memperbaiki sifat alir suatu granul. Mudah tidaknya aliran granul dapat dipengaruhi oleh bentuk granul, bobot jenis, keadaan permukaan, dan kelembapannya. Kecepatan alir granul sangat penting karena berpengaruh pada keseragaman pengisian ruang kompresi dan keseragaman bobot tablet. Untuk persyaratannya, 100 gram granul waktu alirnya tidak lebih dari 10 detik. Dan untuk sudut istirahat mempunyai metode yaitu nilai alfa sama dengan Archtag H bagi R. Kemudian di sini juga ada hubungannya ya, kecepatan alir dengan sifat alir, yang dimana bila kecepatan alirnya melebihi dari 10 maka sangat baik, dari 4 sampai 10 baik, 1,6 sampai 4 sukar, dan kurang dari 1,6 sangat sukar. Kemudian ini ada alatnya, granul pour tester, ada yang manual dan ada yang semi auto. Dan berikut ini videonya. Pertama-tama timbang granul. Nah, di sini itu menggunakan granul sebanyak 50 gram. Kemudian jika sudah ditimbang, ditempatkan pada corong alat uji waktu alir dalam keadaan tertutup. Nah, setelah itu tuh dibuka si penutupnya, biarkan granul itu mengalir dan catat waktu dan gunakan stopwatch untuk mengukur sudut istirahat dengan menghitung jari-jari dan tinggi dari si tumpukan granul tersebut. Kemudian masukkan dalam rumus. Bila di dalam video menjelaskannya itu terlalu cepat ataupun tidak jelas, bisa dilihat ya langsung di sini ada caranya. Next, evaluasi granul yang ketiga yaitu ada uji kompresibilitas, yang dimana dilakukannya pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampatan campuran granul selama dikempa. Nah, alat untuk melakukan uji kompresibilitas ini yaitu jolting volumeter. Kemudian ada perhitungannya juga, yang dimana I sama dengan V0 dikurangi V500 dibagi P0 dikali 100%. Untuk I yaitu indeks
kompresibilitas, satuannya itu persen, P0 yaitu volume granul sebelum dimampatkan, P500 yaitu volume granul setelah dimampatkan sebanyak 500 kali ketuk. Kemudian di sini juga ada hubungan kompresibilitas dengan sifat alir dari sembuk. Yang pertama, bila kompresibilitasnya 5-15%, maka alirannya itu akan sangat baik. Jika 12-17%, maka sifat alirannya baik, dan bisa dilihat seterusnya. Dan ini cara-cara penggunaan dari uji kompresibilitas dengan memakai alat jolting volumeter. Nama alat ini yaitu jolting volumeter. Nah, untuk caranya, timbang 100 gram granul dan masukkan ke dalam si gelas ukur tersebut. Kemudian catat volumenya. Lalu setting alat tersebut sesuai yang kita inginkan, kemudian pasangkan. Lalu tunggu. Dan jika sudah selesai, bisa dilihat ya, yang tadi dari 132 menjadi 129. Kemudian hasilnya juga bisa di printer. Selanjutnya ada granulometri atau distribusi ukuran partikel. Granulometri ini adalah analisis ukuran dan repartisi granul atau penyebaran ukuran-ukuran granul. Dalam melakukan analisis granulometri, digunakan susunan pengayakan dengan berbagai ukuran. Mes terbesar diletakkan paling atas dan di bawahnya disusun pengayakan dengan mes yang makin kecil. Nah, tujuan dari pengujian granulometri ini adalah untuk melihat keseragaman dari ukuran granul. Diharapkan ukuran granul tidak terlalu berbeda. Granulometri berhubungan dengan sifat aliran granul. Jika ukuran granul berdekatan, maka aliran akan lebih baik. Diharapkan ukuran granul mengikuti kurva distribusi normal. Nah, di sini yaitu ada cara-cara dari granulometri, pengujian granulometri. Nama alat ini yaitu shape shaker. Shape shaker ini mempunyai 7 mesh yang sudah tersusun dari nomor mesh yang kecil ke nomor mesh yang besar. Nah, untuk cara pengerjaannya, cukup dimasukkan saja 100 gram granul tersebut itu di mesh yang paling atas. Kemudian otomatis nanti si granul yang berada di mesh pertama itu akan turun ke mesh yang di bawahnya karena adanya penggojokan. Nah, setelah pengujiannya selesai, maka ditimbanglah masing-masing dari mesh tersebut, kemudian dihitung distribusi granul pada tiap ayangannya itu berapa persen. Selesai. Selanjutnya yaitu ada bobot jenis. Evaluasi granul dengan bobot jenis ini yaitu dengan mengetahui bobot jenis pada granul tersebut, mulai dari bobot nyata, bobot mampat, dan bobot sejati. Evaluasi bobot jenis sejati ini dilakukan menggunakan alat piknometer. Tujuan melakukan bobot jenis yaitu untuk mengetahui apakah si granul yang digunakan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan ataupun belum. Kemudian ini ada rumus dari bobot jenis nyata, yaitu Rho sama dengan W per Pi, di mana W yaitu bobot granul dan Pi yaitu volume granul tanpa pemampatan. Kemudian untuk rumus yang kedua yaitu ada bobot jenis mampat, Rho N sama dengan W per Pn. Selanjutnya yaitu ada bobot jenis sejati. Untuk rumusnya B min A dikali BJ cairan pendispersi dibagi B tambah D dikurangi A tambah C, di mana A yaitu bobot piknometer kosong, B yaitu bobot piknometer ditambah 1 gram granul, yang C bobot piknometer ditambah 1 gram granul dan ditambah cairan pendispersi, kemudian yang D yaitu bobot piknometer ditambah cairan pendispersi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.